Assalamualaikum, saya Raffi. Di sini saya akan melanjutkan Call of War pada map Amerika Homefront. Kita sudah memasuki hari 2 di sini. Kita langsung saja terjun ke dalam gamenya. Oke, tes. Oke, sekarang kita sudah sampai di depan. Kita sudah sampai ke Charlottesville dan sekarang kita akan kerahkan pasukan kita untuk mengambil ibu kotanya di Richmond. Satu armored car ini bertugas untuk mengambil wilayah-wilayah yang enggak didudukin sama pasukan. Karena kendaraan lapis baja itu kecepatannya cepat. Ya, untuk di sini kita serang. Untuk di sini kita serang Doswell, habis itu dilanjutkan ke Tappahannock. Habis itu kita kesini saja buat cari tahu kalau misalnya ada yang dudukin di provinsi situ atau tidak. Di sini belum padat-padat amat di Ohio, di Philadelphia. Di Philadelphia. Ini senjata anti airnya kita tetapkan saja di Philadelphia. Sementara kita perhatikan divisi ini yang sedang mengarah ke Morfield, ambil kembali wilayahnya. Kita persiapkan infanteri dan senjata anti tank di sini buat mengantisipasi serangan dari divisi ini. Kita pencar ini 2 dari divisi buat disatukan di dekat Harrisburg. Kita majukan ke Everett. Bicara soal wilayah, kita sudah mengambil semua wilayah di Maryland ini, tapi ada satu wilayah yang memberontak dan malah kembali ke Maryland. Daerah ini memproklamasikan diri sebagai Maryland dan tidak ada perubahan geografis yang signifikan dari perbatasan utara.
kita tidak melihat New York mengumpulkan pasukan secara banyak uh, di perbatasan utara. Sisi yang terdiri dari banyak infanteri dan tank ini kita akan kerahkan ke Richmond buat mengambil ibu kotanya. Bicara soal pembangunan, sudah banyak industri selesai dibangun dari beberapa provinsi. Begitu juga dengan kantor propaganda. Dengan begini penghasilan minyak dari 4.500 menjadi 5.771 berkat kantor propaganda yang sampai ke level 3. Kita biar lebih iri, kita langsung saja tingkatkan ini sampai level 3. Habis itu bikin pabrik yang baru lagi pada provinsi yang sama untuk menghasilkan minyak lebih banyak. Kali industri. Oke, kita gunakan sumber daya kita untuk membangun pabrik dan biayanya sekitar 2.100 minyak dan 1.600 logam, 1.000 untuk bahan langka dan mari kita bilang 6.000 dolar. Ini juga kita langsung tingkatkan ke level 3 buat menguatkan produksi logam yang bisa dibilang jarang karena nggak ada provinsi yang logamnya itu kaya. Ini kaya akan minyak, ini kaya akan pangan, ini kaya akan barang, tapi nggak ada di sini yang kaya akan logam kecuali Philadelphia. Oke, kita barusan saja kedapatan kabar provinsi Harrisonburg diambil kembali sama dengan pasukan Virginia. Tapi di sini ini sudah memasuki hari kedua, artinya sudah bisa melakukan riset. Ya, kita posisi sebagai dokter dan allies belum bisa
belum bisa melakukan riset terhadap motorized infantry dan misia level 2 di tank juga kita nggak bisa melakukan riset sama riset untuk mengupgrade kendaraan lapis baja, dan kita harus menunggu sampai hari ketiga, sementara light tank harus menunggu sampai hari keempat. Dan yang cuma sekarang yang cuma bisa upgrade itu cuma hanya infanteri di sini sama artillery rocket. Di sini karena penghasilan di sini pesawat dimana membutuhkan barang, minyak dan bahan angka, bisa kita pakai karena nggak membutuhkan besi yang sekarang lagi langka-langkanya untuk saat ini. Oke, seperti yang saya lakukan tadi sesudah mengeksekusi pembangunan pabrik, peningkatan pabrik di Wilkes-Barre dan Philadelphia. Saat ini kita tunggu beberapa jam, kira-kira 5 jam agar bisa melanjutkan produksi pangan di Pittsburgh. Produksi pangan di Greensburg. Maaf. Oke, ada untuk mengantisipasi kemungkinan New York menyerang wilayah kita akan menaruh 2 infanteri kita di sini, dan setiap naruh infanteri kita di sini, dan setiap divisi akan terdiri dari beberapa infanteri dan 1 senjata anti tank. Kita kerahkan ke sini. Untuk keamanan lebih kuat, kita tambahkan 1 lagi di sini, biar kalau misalnya diserang oleh Virginia, kalau Virginia memasuki wilayah kita bisa bertahan lebih efektif dan efisien. Bicara soal diplomasi, bicara soal luar negeri, kita akan melihat di sini Illinois sudah menguasai Missouri dengan Wisconsin. Ya, kalau dilihat dari peta, Illinois sekarang lebih unggul dalam poin. Sementara sekutu kita Northwestern Territories sedang mengerahkan pasukannya. Mereka cukup pintar dalam mengolah pasukannya dibentuk divisi agar bisa menyerang musuh secara lebih efektif dan efisien. Ya, sama juga di bagian barat sini, mereka melakukan kerjaan yang bagus di sini. Dan di Yukon musuhnya sudah pada berkumpul di sini,
sudah pada berkumpul di musuhnya sudah berkumpul di kota Yukon. Musuhnya mengumpulkan pasukannya dalam satu divisi di kota Whitehorse di Yukon sebagai pertahanan terakhirnya. Dan untuk sekarang pasukan NT belum memasuki, belum berani menyerang karena juga ada senjata udara ini, di mana rentan sama dengan infanteri. Oke, di sini kita melihat pertempuran antara divisi NT dengan Yukon. Di sini divisi ini memiliki dua unit infanteri dan 2 unit senjata anti udara. Nah, sementara pihak Yukon di sini cuma punya 1 infanteri yang sekarang melemah. Oke, dia ini kita bisa lihat divisi ini melewati Alaska, seakan-akan mereka itu sekutu. Mereka adalah sekutu. Dan sekarang pemerintah NT mengerahkan pasukannya untuk mendorong sampai ke Nunavut. Saat ini sudah ada kemajuan mengenai Los Angeles. Sebelumnya dia tentang South California, dia sekarang mendorong ke Utah dan Arizona. Sebelumnya dia meminta pertemanan dengan saya, tapi saya nggak begitu terima karena saya nggak mau asal-asalan ambil sekutu. Ya, sekian itu saja. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum.